warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah kalian hari ini sehat semua? Kira-kira ada nggak yang nggak masuk hari ini? Ada bedung ya? Iya. Saudara kan sama bedung? Iya kan saudara ya kan? Ya nanti dulu. Kita akan menyanyikan lagu 17 Agustus. Sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, kita akan membuat kesepakatan ya. Yang pertama, kalau ingin bertanya seperti biasa, mengangkat tangan. Kalau ingin minum, izin juga, boleh tapi tidak bebas. Terus untuk yang ingin mau keluar, angkat tangan. Kalau ada yang mau WC dan sebagainya. Oke, sebelum lanjut ke jam pelajaran, kira-kira di sini ada nggak yang dibawa dari jauh? Ada Pak. Ya, pasti tidak. Tidak Pak. Kira-kira oke, kita kira di NTB itu kebiasaan atau aturan-aturan yang ada di sana itu seperti apa sih? Kalau NTB itu kan kayak tas muslim yang jadi pakai lebih sopan. Kalau masih itu kalau di lingkungan mayoritasnya Katolik, Kristen Pak, dan itu pun kita sudah tidak terdiri dari berbagai suku ras, dan itu berbeda dengan di Pulau Jawa. Bagaimana dengan aturannya? Apakah ada yang spesifik? Aturannya pakaiannya ya harus yang sopan, tidak boleh terlalu juga, tapi tidak yang harus menutup sampai kita jalan satu tanah. Oke, dari jawaban yang Mbak Indah sama Mas Ito itu sudah jelas kan? Di dalam masyarakat itu ada yang namanya lembaga sosial. Jadi mereka itu mengatur bagaimana berperilaku, bagaimana bertindak, perilaku dan yang dimiliki dari setiap daerah itu berbeda-beda. Sehingga ketika kita berkumpul di sini, kita membawa peraturan-aturan yang ada di daerah kita, sehingga kita untuk harus menghargai perbedaan tersebut. Oke? Untuk tujuan pembelajarannya bisa juga. Tujuan pembelajarannya ada 3 kan. Tujuan kita untuk pengetahuan, sikap dan keterampilan. Kalau dari dasar yang ada kita pelajari di sini ada 2. Yang pertama, apa yang dimaksud lembaga sosial, dan kedua bagaimana peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Iya. Sebelum kita lanjut, Bapak ingin membagikan handphone-nya dulu ya. Oke, untuk materi sekarang kan lembaga sosial. Kebetulan pengertiannya ini lembaga sosial yang merupakan keseluruhan sistem dari norma yang dilakukan di dalam masyarakat. Coba dibaca nomornya Mas Ucil, apa itu lembaga sosial? Coba dibaca. Lembaga sosial merupakan keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan bukti tertentu dalam masyarakat. Kalau yang lain bagaimana? Kalau yang lain bagaimana? Coba kita pegang. Ayo Mbak. Lembaga sosial merupakan keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk dalam masyarakat. Nah, contoh kecilnya kamu diperhatikan ya. Contoh kecilnya, kalau di dalam keluarga itu kan ada ibu bapak. Nah, di dalam keluarga itu kan pasti ada kesepakatan dalam keluarga. Tidak boleh misalnya orang tua menetapkan tidak boleh keluar
rumah di atas jam 10. Di situ merupakan aturan atau norma yang berlaku di dalam keluarga. Itulah fungsi dari lembaga keluarga atau pengertian dari lembaga sosial secara umum. Syarat-syarat terbentuknya lembaga sosial apa kira-kira? Syarat-syarat terbentuknya lembaga sosial pertama sebagai besar anggota masyarakat atau sistem sosial menerima norma tersebut. Yang kedua, tersebut dimulai seluruh warga dalam sistem sosial tersebut. Yang ketiga, norma tersebut mempunyai yang mengikat setiap anggota masyarakat. Oke, kalau jelaskan ya maksudnya di sini. Jadi lembaga sosial itu bisa dikatakan lembaga jika diterima oleh beberapa masyarakat atau sebagian masyarakat. Yang kedua, norma sosial tersebut bersifat menjiwai, artinya mereka sepakat dengan aturan-aturan yang berlaku. Jadi salah satu atau beberapa masyarakat menentang itu bisa terjadi pergeseran dari maksud dari lembaga sosial tersebut. Sedangkan norma sosial itu bermakna memiliki sanksi dan mengikat. Apa sih yang maksudnya memiliki sanksi dan mengikat? Nah, ya itu kan sanksinya tadi. Ya. Setelah kasih utang dulu buat sanksi. Oke, kita kali tadi kan pengertian lembaga sosial. Kalau di sini norma, karena norma itu adalah bagian dari lembaga sosial. Tolong Mas Lito, bacakan apa pengertian dari norma sosial. Norma sosial Pak? Ya. Norma sosial merupakan aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati dan dipatuhi oleh warga sekitar. Oke, sudah Pak? Oke, benar yang dikatakan Mas Lito tadi. Sesuai dengan penjelasan dari Mas Ade, norma sosial itu segala sesuatu yang harus ditaati oleh masyarakat yang dianggap benar atau salah dan sifatnya mengikat. Oke, itu. Sedangkan kalau fungsi, kira-kira fungsi sosial apa kira-kira? Fungsi norma sosial sebagai pedoman berperilaku masyarakat, Pak. Oke. Contoh. Sebagai pedoman berperilaku sekaligus sebagai aturan yang mengikat supaya nggak seenaknya sendiri. Lebih tepatnya itu fungsinya itu norma sosial itu berlaku pada ruang lingkup atau lokasi tertentu. Oke? Oh iya. Ya, misalnya kalau di NTT itu punya norma sosialnya sendiri, nggak mungkin kan norma sosial NTT berlaku di Jawa karena norma sosialnya sudah berbeda kan? Seperti itu. Oke. Saya setuju. Pak, berarti norma sosial itu sifatnya kewilayahan. Iya benar, karena norma sosial itu punya ruang lingkupnya sendiri. Makanya sudah saya bilang di awal tadi, seperti contohnya dari penjelasannya Mbak Linda sama Mas itu. Norma sosial di Lombok atau NTB itu kan berbagai lapis sesuai dengan mayoritas sosial. Kalau di NTB itu kan tidak terlalu ditekankan mengenai pakaian karena aturannya sudah beda. Ketika di sini juga kita harus menghargai norma tersebut. Oke? Oke. Kita masuk di dalam norma sosial. Di dalam norma sosial terdiri atas 3 tingkatan. Coba saya ingin Mbak Hakim, coba sebutkan. Ada norma cara. Contohnya, coba dibawa ke tempat ini. Itu adalah cara berpakaian atau cara memakai hijab yang benar Oke. sesuai dengan syariat Islam. Oke, kita coba jelaskan dulu di situ ya. Kalau norma cara ini, coba contohnya kalau di mungkin secara umum ya di Malang mungkin. Kalau kalian misalnya tempatan keluarga menggunakan tangan, pasti akan diapain sama anggota keluarga. Bukan. Apa nih Pak? Norma sosial, sanksi sosial itu kayak gimana misalnya? Dicemooh gitu loh. Gitu loh, kalau makan ya kan? Ya orang makan pakai sendok yang rapi dia makan pakai tangan pasti. Wah ini tidak benar cara menjalankan apa tangannya apa ini. Tidak benar cara ngajarnya. Itu sanksi sosial ya. Sifatnya tidak terlalu mengikat. Itu sanksinya cuma berupa sanksi sosial saja. Jadi ada kemungkinan besar akan dilanggar oleh masyarakat atau masyarakat. Yang kedua coba dibacakan Mbak Aki. Ada norma kebiasaan
coba Mas Arif, apa maksudnya ini? Nah, Untuk membiasakan kita sebagai anak-anak menghormati kedua orang tua. itu saja. Ya, Ya, ada yang belum melakukan ya. Itu adalah sebuah kebiasaan untuk menanamkan karakter anak sejak usia dini. Benar sekali. Intinya kebiasaan. Contoh, cium tangan ini kira-kira apakah tiba-tiba ada tuh dan turun-turun? Iya, itu kan kebiasaan kan? Pasti kalau jalan, kalau kita pergi berpamitan dulu sama orang tua cium tangan. Itu merupakan kebiasaan yang terus berulang-ulang dari generasi-generasi sehingga menjadi norma sosial yang merupakan itu kebiasaan. Ini sifatnya sama, sifatnya memiliki sanksi yang tidak mengikat terlalu keras. Artinya standar kan itu. Kalau dia melanggar, maka akan dicemooh dan dikoreksi oleh masyarakat setempat seperti itu. Oke, kalau gitu Mas Arif coba bacakan norma 3. Apa norma 3? norma ketiga adalah norma tata kelapa. Yaitu yang kedua adalah mencuri. Itu tidak boleh. Karena mencuri itu perbuatan yang zalim. Apa sanksinya kira-kira? Apa sanksinya? Sanksinya kalau mencuri nanti bisa diberikan hukuman ke Penjara. kepolisian, lalu diberikan pasal-pasal yang memberikan efek jerah. Kira-kira kalau hukumnya semakin tinggi, semakin takut nggak orang melanggarnya? Semakin jerah. Semakin takut ya. Oke, benar ya. Kalau semakin berat sanksinya, maka akan semakin takut orang-orang akan melanggar norma sosial tersebut. Oke, yang terakhir, Mbak Linda, norma adat. Ini kata kasih Bapak kasih contoh gambaran sedikit kayak lalu dan baik. Ayo, coba apa kira-kira? Sesuai. Kalau di DPD itu Ya, kita tidak lagi. ada kalau di kota ada keturunan Ya. itu baik gender sama Itulah pokoknya. Ya. Jadi mereka tuh punya kayak ada juga mereka tuh mempunyai kalau gender baik sama lalu itu mungkin lifestyle yang tinggi terus tutur katanya tuh harus bagus sama kayak gender sama Nikah juga kan harus ya, benar ya. Sama kayak tadi, pas ini sangat erat punya. Kalau dari EKB contoh kita kembalikan tadi, ketika lalu dan baik menikah dengan berbeda kasta, misalnya lalu menikah dengan golongan yang tidak memiliki gelar, otomatis dia akan dibuang oleh keluarga sendiri. Itu merupakan hukuman atau sanksi yang diberikan oleh norma adat yang berlaku. Jadinya ini sangat kuat sanksi yang akan diberikan. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya masih belum paham tentang fungsi lembaga sosial di lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita. Oke, Batin, boleh dibantu mungkin sebelum Bapak jawab. Batin, Ya Pak, peran lembaga sosial di lingkungan masyarakat sini kira-kira seperti apa? menurut saya ya Pak, fungsinya itu adalah keseluruhan sistem yang mengatur tata kelakuan masyarakat agar memiliki batasan dalam bertindak di dalam suatu masyarakat. Itu Pak. Bagaimana Mbak Wiwi? Cukup dengan penjelasan Mbak Wiwi? Cukup, terima kasih Pak, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, kita akan lanjut lagi untuk materi yang lain. Kita kan sudah paham apa itu lembaga sosial, di dalam ada norma sosial yang mengatur. Kita akan beralih kepada peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kira-kira dalam lembaga dan keluarga itu bagaimana sih perannya dalam memanfaatkan sumber daya alam? Coba Mas kecil boleh dibacakan perannya dalam lembaga keluarga. Ya, Lembaga keluarga berperan penting untuk membentuk kepribadian, terus memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan benar. Oke, benar ya. Karena keluarga itu merupakan unit terkecil dalam masyarakat, otomatis peran keluarga itu sangat krusial dalam membentuk karakter peserta didik. Misalnya, ketika mereka baru masuk ke sekolah, pasti sudah ditanamkan begini loh harus bersikap, begini loh harus menjaga alam dan sebagainya. Itu peran dari lembaga keluarga. Coba dilanjutkan, Mbak Tia, lembaga agama kira-kira apa perannya? Peran lembaga agama itu adalah untuk pemanfaatan sumber daya alam ya Pak. Itu contohnya seperti dakwah. Ya. Nah, dakwah itu kan pemanfaatan sumber daya alam, misalnya ada kalau di dakwah itu kan ada wali songo kan, ada
seperti dari wilayah satu ke wilayah lain yang lainnya. Oke, benar ya. Jadi fungsi lembaga agama ini sangat krusial. Mas Ucil, cukup krusial karena dalam setiap agama pasti menjelaskan tentang bagaimana kita harus berperilaku baik, bagaimana harus menjaga alam. Ini peran lembaga agama itu cukup apa namanya krusial. Oke, yang ketiga, coba rasakan jelaskan lembaga ekonomi. Ya, lembaga ekonomi, peran lembaga sosial dan lembaga ekonomi itu memaparkan sumber daya alam contohnya seperti pertamina. Ya, jadi apa namanya sumber daya alam yang ada itu dimanfaatkan oleh lembaga ekonomi kepentingan. Nah, benar yang dikatakan Mas Akam ya. Kalau tidak ada lembaga ekonomi, otomatis masyarakat tidak memiliki batasan. Mereka kan semena-mena memakainya. Otomatis otomatis mana ekonomi kita akan sedikit mundur karena polanya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke, untuk lembaga pendidikan, Mbak, saya coba bagaimana menurutnya? Pendidikan. Ada penempatan juga pendidikan. Oh iya, dalam memanfaatkan sumber daya alam yaitu memberikan kesadaran menjaga alam melalui pendidikan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Misalnya guru mengajarkan siswa untuk membersihkan sekolah atau sekedar mengingatkan siswa untuk mencuci bajunya sendiri, Oke, sangat benar untuk jawabannya Mbak Sania ya. Peran lembaga pendidikan dan sebagainya itu hampir sama ya untuk mendidik peserta didik. Adalah mengetahui bagaimana sih kita mengelola lingkungan, bagaimana menjaga alam dan sebagainya. Oke, yang terakhir lembaga politik untuk Mbak Dinis coba jelaskan apa lembaga politik itu lainnya. orang juga politik itu dalam memanfaatkan sumber daya alam itu Pak. Bagian tersebut merupakan bagian yang membuat undang-undang karena undang-undang itu nanti mengatur berbagai jenis sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kira-kira kalau tidak ada lembaga politik, kemudian tidak ada undang-undang, bagaimana hubungannya dengan penebangan pohon? Kalau nggak ada undang-undang yang dibentuk lembaga politik, tentunya masyarakat itu harus mengenal dalam memanfaatkan sumber daya alam. Contohnya kalau kita yang menebang pohon, kalau ada aturan kan bisa tahu batas dalam mengambil pohon dan cara menanamnya itu gimana. Tapi kalau nggak ada kan mereka bisa semena-mena mengharuskan dalam menebang pohon juga nggak ada berbeda. Oke, tangan untuk semua yang sudah menjawab. Sebelum berakhir untuk materinya, Bapak ingin memperlihatkan kalian video. Saling Pak. Oke, sudah. Untuk video tadi, Bapak yang kalian menjawab beberapa pertanyaan pemancing Institut Berlanjut. Kira-kira apa sih tanggapan kalian terhadap video yang pertanyaan tadi? Jadi karena dia ada dari video yang kita lihat bersama adalah terkait dengan pengelolaan sampah yang ada di lingkungan sekitar. Terus bagaimana kira-kira kata-kata namanya? Lembaga sosial itu Ya, antara pemerintah dan juga masyarakat tentunya saling gotong royong ya Pak ya kalau dilihat dari video kan. Pemerintahnya fasilitas, masyarakatnya tidak usia. itu lembaga sosial. Di sini fungsi lembaga pendidikan itu juga sangat penting Pak. Video tadi. Ya, menurut dari video tadi kita tahu bahwa dengan adanya lembaga pendidikan itu akan mengajarkan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Terus kalau dari Mbak ini bagaimana menurutnya persoalan nomor 3?
Kalau dari video barusan, lembaga sosial itu mengajarkan kepada peserta didik untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Terus kalau dari Mas Afif bagaimana pikiran Bapak? Nomor 4. Nah, untuk dari video tersebut, lembaga sosial itu sangat penting untuk mengelola sumber daya alam. Dikarenakan lembaga sosial itu memiliki beberapa kefokusan di dalam lembaga tersebut. Jadi untuk mengelola sumber daya alam dapat terrealisasi dengan baik. Oke, setelah kita mempelajari materi ini kurang afdol rasanya bagi kita untuk tidak melakukan SDG ya. Oke, tolong Mas Ucip, tolong bisa bantu Pak. Ipa sama makan juga Pak. Taruh sini. Oh tidak, Bisa bantu nggak? Ya, boleh Mbak Tia sama Mbak ini sampai ke samping biar kalian kosong dulu. Oke, kita akan melakukan SDG. Tolong dua orang lagi. Mas Rito. Ya. Oke, Mas Rito. Sama sekarang. Masih mana? Terus si Ucil kenapa? Ya udah, Mas Rito dulu. Kita melakukan SDG. Jadi nama SDG-nya adalah mengingat dan menggambar. Oke? Yang dua orang ini, yang dua orang ini akan menggambar apa yang Bapak akan gambar, tapi dia tidak boleh melihat. Nanti kalian yang akan melihat gambar Bapak dan kalian melihat, dan kalian harus memberitahu bagaimana gambar Bapak yang ada di Bapak. Contoh kelompok sama ini ya Pak? Iya benar, ini yang akan memberitahu Mas Vito, yang ini akan memberitahu Mas Hasan. Oke. Contoh, misalnya Bapak akan bola, diingat dulu sama temannya ini, kirikannya Bapak hapus. Baru setelah mereka masuk, mereka menggambar berdasarkan apa yang teman kalian ucapkan. Oke, siap Pak, siap. Tolong, Kami di balik layar dong. Oke, boleh dibantu. Ya. Oke, diperhatikan ya gambarnya ya. Oke. Ini sorry. Oke. Pak, gambarnya jelek Pak. Orang penting, kau harus. Oke. Yang ketiga, Pak. Tapi Pak. oke udah ya? Oke. Ya. Ya Pak. Sudah ya? Ayo, maju. Orang. Ayo. Silakan. Mas itu. Oke, siap. Ya, Siap. Siapa yang dibanyain yang menangnya? Oke, 1, 2, 3. Kita
membagi berdasarkan asesmen diagnostik yang kita lakukan di minggu kemarin. Oke, untuk peserta didik yang berkemampuan normal di sini akan terdiri dari Mbak Yurika, terus Mbak Tia, Mbak Wiwi, dan Mas Indro. Itu pegang dulu. Pak, saya kan lama, Pak. Saya di sini. Ya, untuk yang berkemampuan tinggi di sini terdiri dari Mbak Iris, Mbak Alvin, sama Mbak ya Ucil. Sedangkan untuk yang berkemampuan terdiri dari Mas Raka, Salina, sama Mas Adil. Oke, sekarang dikerjakan ya. Untuk yang berkemampuan rendah akan terbantu ya untuk mengerjakan gawe ini karena mereka butuh bantuan. Nggak boleh gitu kalian. Apa sih? Tadi kita boleh bully loh. Kita nih tinggi, tidak boleh kesini. Bagaimana untuk TKPD-nya kalau sudah? Sudah, Pak. Oke. Sistem presentasi kita hari ini coba diperhatikan dulu cara presentasinya. Semuanya presentasi terlebih dahulu, baru diadakan pertanyaan. Jadi yang bertanya itu bebas kelompok 1-2, tapi cukup satu pertanyaan saja. Dan yang bertanya itu bebas mau nanya ke kelompok 1-2. Ayo Mas. Tujuannya seperti ini supaya kalian itu bisa mencapai tujuan pembelajaran. Kalau Bapak sama Raka nanti takut Bapak kalian juga bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Bapak capai. Tapi kita merasa didiskriminasi, Pak. Oke, biar jangan terlalu. Silakan presentasikan diri Bapak. Tolong perhatikan. Sini saja Bapak, sini saja. Yang rendah itu. Tolong perhatikan. Bisa aja karena Diri, bisa Bapak. Tolong perhatikan. Bisa orang paling Tolong perhatikan. Oke, ayo. yang tinggi diam ya. Tolong perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, fungsi dari lembaga keluarga yakni adalah membentuk kepribadian individu agar dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. Kurang keras. Yang kedua, lembaga agama itu berfungsi sebagai menyeimbangkan kehidupan masyarakat antara dunia sama akhiratnya dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga yaitu lembaga ekonomi, itu menjaga keseimbangan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Di lembaga pendidikan, menyediakan pendidikan tentang pentingnya menjaga dan melestarikan sumber daya alam. Yang kelima adalah lembaga politik. Lembaga politik bermanfaat membuat aturan yang dapat mengatur dan melindungi sumber daya alam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan? Untuk dilanjutkan tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok ini. Untuk dilanjutkan untuk kelompoknya Mbak Alvin. Itu yang tinggi. Kami dari kelompok berkemampuan tinggi akan mempresentasikan hasil kerja kami. Satu, lembaga ekonomi, kemudian KFK.
menyusun dan menetapkan kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, melakukan pembinaan, melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi. Nah, untuk lembaga keluarga kita itu memilih PKK yang kepanjangannya adalah pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Nah, peran PKK ini adalah untuk melakukan kampanye dan ajakan untuk mengurangi sampah plastik dan menggunakan produk ramah lingkungan. Selain itu juga mengajarkan teknik dan metode hemat air dan energi lingkungan. Kemudian fungsi PKK yang pertama yaitu sebagai media penyampaian informasi dan edukasi tentang pelestarian lingkungan kepada keluarga dan masyarakat. Kedua, sebagai fasilitator mobilisasi peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Tiga, sebagai institusi kementerian keluarga dan perempuan dalam upaya pelestarian alam dan sumber daya. Terus kemudian terakhir ada sebagai mitra kerja pemerintah dalam implementasi kebijakan dan program terkait lingkungan hidup. Oke, baik, dilanjutkan kepada kelompok yang selanjutnya. Oke. Kita dari kelompok 2 yang mempresentasikan mengenai lembaga agama atau ormas Islam Muhammadiyah dan NU. Ini hasil dari pekerjaan kerjaan. Jadi untuk perannya yaitu satu, menyelenggarakan pendidikan lingkungan hidup pada lembaga pemerintah dan masyarakat umum. Kedua, mendorong perilaku ramah lingkungan dan bijak pemanfaatan SDA di kalangan umat Islam. Yang ketiga yaitu ikut berpartisipasi aktif dalam program perlindungan dan konservasi lingkungan. Untuk fungsinya sebagai penyelenggara pendidikan informal, yang kedua sebagai penggerak kesadaran dan aktivisme keutamaan keumatan dalam isu pelestarian lingkungan, yang ketiga adalah sebagai mitra pemerintah dan komunitas pecinta lingkungan dalam melestarikan alam. Oke, karena sudah melakukan presentasi, saya akan duduk dulu. Dipersilakan untuk bertanya, cukup satu pertanyaan saja. Saya Pak. Oke, coba. Saya itu Pak. Oke Pak. Kak dari Iya dong. Oh ya. Gak usah egois gitu dong. Sini udah. Di sini mau menanyakan ke kelompok yang tinggi hati. Oke. Sini mau nanya Pak. Soalnya jelaskan hubungan antara program PKK dengan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan. Terima kasih. Ada lagi pertanyaannya? Itu saya. Jadi jawaban dari kelompok kami bahwa program PKK seperti penyuluhan pola hidup bersih dan sehat, kampanye mengurangi sampah plastik serta pelatihan hemat energi dan air, karena tentunya sumber daya tersebut sangat penting ya untuk kehidupan kita. Semakin banyak warga yang memiliki kesadaran, maka kita akan semakin menghemat untuk anak cucu kita. Oke, Tepuk tangan buat kita semua. Oke, berhubung materinya sudah selesai, Bapak mau meminta Mas Hakam untuk menarik kesimpulan terkait materi yang telah kalian lihat ini. Bisa tangan dulu. Tolong diberikan kesimpulan. Oke, kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini yaitu lembaga sosial berperan penting dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, lembaga sosial ada banyak, ada lembaga dari bidang pendidikan, ekonomi, terus lain-lain. Itu yang saya dapatkan pada hari ini. Oke, terima kasih untuk Mas Hakam. Bisa terkasih tepuk tangan mana? Oke, berhubung kita akan mengakhiri pelajaran pada pagi ini, tolong tugasnya untuk dibagikan soal untuk tes pertamanya. Masih Pak Mas ini sudah terpikir. Ini dari yang tugas Pak. Langsung sekarang. Langsung sekarang. Sampai Pak.
Aku berperan menjadi siswa normal. Capek Pak, karena sudah mikir. Oke, untuk pengerjaannya cukup 10 menit. Apa yang dimaksud dengan Oke, berhubung waktunya sudah sampai batas, tolong dikumpulkan ke kelas, boleh dikumpulkan. Ini sudah. udah dong. Sudah Pak, terima kasih. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, boleh saya minta refleksinya dari Mbak Alvin? Baik, Bapak. Refleksi terhadap pembelajaran hari ini, saya merasa sangat tertarik. Saya sangat merasa senang dan tertarik karena saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman saya yang pintar-pintar, Pak. Oke. Karena saya ada di kelompok yang berkemampuan tinggi. Tidak boleh ya, tidak boleh seperti itu. Iya, saya juga senang soalnya bisa kerjasama dan diskusi. Dan terima kasih, Bapak. Kita tepuk tangan untuk Mbak Alvin. Oke, untuk pelajaran kita di minggu depan, mohon dipelajari agar semakin maksimal dalam pembelajarannya. Boleh ditutup, Mas Dito, pembelajarannya ditutup. Kita membaca doa. Pembelajaran kita hari ini kita akhiri dengan doa. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas segala kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.